sedikit yang dikunjungi oleh Pak Sumarajaya niki. So hello, my name is Matthew, and I am from Vietnam, but we live here in Bali, and we have a company. Now we're looking for some product, especially from Bali to export to Vietnam. And we come here today to visit the farm here, the new method to make the vanilla. It's now still COVID, and we still work on it. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo budaya. Salam sehat kaya luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Wayan Rinayek DSW, seorang pencinta penghobi tanaman paneli yang berasal dari Desa Amengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng. Kebetulan saya sebagai penggagas Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali dan sebagai Ketua Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali. Para sahabat petani dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bagi teman-teman yang petani dalam keadaan yang kurang baik, yaitu sakit dan juga ada masalah, semoga yang sakit cepat sembuh. Yang ada masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan sehingga kita bisa beraktivitas sebagai petani, khususnya bagi para petani paneli dimanapun Anda berada. Saya Wayan Rinayek DSW, tidak seorang pengeksportir, tidak seorang pengusaha pembeli buah paneli, tapi syukur lambat laun nanti juga saya bisa membantu teman-teman untuk bagaimana memfasilitasi untuk menjual hasil produk buah panelinya. Tapi dengan catatan, ketika kita tahu bahwa harga paneli itu mahal, tentunya itu kita harus betul-betul mampu menjaga suatu kualitas buah paneli kita. Karena belakangan ini banyak teman-teman yang menghubungi saya ketika dia sudah memiliki buah paneli, karena mungkin minim informasi, minim pengalaman, sehingga paneli umur di usia 3-4 bulan sudah dipanen bahkan dijual. Ada beberapa pengalaman di tetangga saya, kebiasaan lama masih dilakukan sehingga dia rugi karena tidak ada yang beli buah paneli muda. Ini langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh para pembeli buah paneli yang ada di seputaran Bali dulu pada khususnya. Karena ketika orang tidak memanen buah panelinya muda, berarti kualitas buah paneli kita akan bisa semakin baik. Tentunya itu kita butuh kebersamaan, baik elemen petani itu sendiri, petugas, dan lain sebagainya. Dan para teman-teman yang kebiasaan membeli buah paneli dan dia mencari untung dari jual beli buah paneli, saya mengharapkan tetap Anda menjadi penjual beli daripada buah paneli, tapi dengan catatan Anda beli buah paneli yang tua-tua. Ketuaan dari buah paneli tentu teman-teman petani sudah sedikit paham, karena dari bentuk kekerasan daripada polong paneli itu sendiri, dari warnanya dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang baik ini, saya seorang pencinta penghobi tanaman paneli. Tidak banyak saya memiliki tanaman, tapi bagaimana saya belajar agar saya mampu mendapatkan ilmu dari pohon paneli tersebut. Saya mengamati bahwa tanaman paneli di MDPL 400 MDPL itu kita layak panen di usia 8 bulan. Kalau di bawah daripada usia 8 bulan, buah paneli kita kurang begitu bagus. Artinya apa? Masih belum matang. Karena apa? Kematangan dan ketuaan dari buah paneli itu kita bisa lihat dari batu bijinya yang hitam dan polongnya yang sudah begitu keras, dan ujung daripada polong buah paneli kita sudah mulai menguning. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada yang mendengar apa yang saya sampaikan, saya adalah seorang petani. Tentunya saya juga belum sukses seperti orang lain, bukan tidak, belum. Karena kalau tidak, saya kan tidak mungkin menjadi orang sukses. Tapi kalau belum, aston kare atau puji syukur kepada Tuhan, teman-teman nanti mendoakan saya menjadi petani yang sukses. Walaupun tidak banyak memiliki tanaman, tapi ketika kita mampu membuat suatu kualitas, mampu menjaga daripada tanaman paneli kita, tentunya juga sedikit kita memiliki lahan tapi menghasilkan yang banyak. Karena dari berbagai komoditi yang pernah saya tekuni seperti kopi, cengkeh,
dan yang lain-lain, ternyata tanaman paneli tidak terlalu banyak menghabiskan lahan. Kita cukup punya lahan 10 are, bahkan 2 are kita bisa nanam paneli. 2 are pun kita bisa nanam paneli sampai 200 sulur. Dengan catatan 1 tiang kita isi 2 bibit paneli. Para sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama dimanapun Anda berada. Ketika yang ada di Pulau Bali ini belum berkomunitas dengan saya, bisa ikut berkomunitas dengan saya. Apabila teman tidak ikut dengan saya, boleh Anda buat kelompok-kelompok di daerah Anda, buat komunitas lain. Hanya catatan, saya terus terang terpanggil rasanya menjadi petani untuk bagaimana mengembalikan kejayaan buah paneli Bali dengan mulai kita bangkit untuk membuat kualitas stop panen muda. Karena dengan panen muda, kualitas paneli kita akan menurun dan tidak ada beli. Pengalaman masa lalu para leluhur dan juga para senior kita yang menjadi pembudidaya paneli, kenapa pernah trauma dengan menjadi petani paneli itu, karena pernah tidak dibeli. Ternyata tidak dibeli buah paneli kita dari Indonesia, bahkan diblokir oleh luar negeri karena kualitas kita yang rendah. Kita panen muda, terus ada beberapa oknum memasukkan hal-hal yang tidak baik pada polong paneli kering kita yang dari Indonesia, sehingga luar negeri menstop pembeliannya dari produk buah paneli Indonesia. Maka yang untung siapa? Madagaskar yang sebagai pengekspor dari buah paneli itu. Kita sekarang syukur sudah mulai negara luar menerima hasil produk buah paneli kita. Tapi ketika nanti kita tidak menjaga kualitas, apa yang kita rancang bersama untuk mengembalikan kejayaan kita sebagai petani paneli akan sia-sia. Ketika ukuran masalah materi, ukuran masalah keadaan kita harus menjual buah paneli. Maka dengan satu catatan dan beberapa poin yang saya dapatkan setelah saya melakukan perjalanan di lapangan warawiri ke sana kemari, cerita sharing bersama petani paneli, tentunya ada satu langkah yang begitu jitu bisa kita lakukan. Tapi mudah-mudahan hal seperti ini tidak dimanfaatkan bagi para pembeli buah paneli atau eksportir yang memanfaatkan. Gara-gara kita untuk bagaimana kita mencari buah tua, sehingga kadang buah paneli petani yang tua itu akan dibilang mudah. Ini kan bisa aja ada oknum pembeli buah paneli demikian untuk mencari keuntungan. Nah, maka daripada itu apa yang tadi saya sampaikan, marilah mulai belajar berkelompok, berkomunitas. Catat pada saat Anda polinasi buah paneli Anda, kapan tanggalnya dan lain sebagainya. Di sini juga petani butuh daripada kejujuran dari individu petani itu sendiri. Karena ketika tidak ada kejujuran, akhirnya apa? Orang akan terkontaminasi dari hal ketidakbaikan dari apa yang kita lakukan. Maka produk buah paneli kita tidak akan dibeli di luar negeri. Sehingga sia-sialah perjuangan teman-teman yang sampai membuat GH, tempat paneli yang sampai menghabiskan uang beberapa juta rupiah dan lain sebagainya. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, khususnya para petani paneli, himbauan saya ini adalah merupakan semacam hal untuk bagaimana menggugah teman-teman semua yang belum paham terhadap bahwa kualitas adalah menentukan keberlangsungan daripada kita menjadi petani paneli. Pada kesempatan yang baik ini tentunya saya tidak akan menggurui para senior petani dimanapun Anda berada yang sudah ngerti dan lain sebagainya. Jelas apa yang saya sampaikan ini tidak semua orang akan puas, tidak semua orang akan menerima apa yang saya sampaikan. Karena apa? Itulah manusia. Baik pun kita lakukan, masih akan ada yang membuli dan tidak baik. Karena apa? Ini kita dihadapkan pada dua pola pikir, mindset. Kalau kita memiliki mindset yang kurang cerdas, yang kurang membangun, tentunya hal yang positif pun kita lakukan tetap orang akan tidak senang. Tapi saya terinspirasi dari apa yang disampaikan Bob Sagino, pengusaha sukses di usia 70-an. Dia melakukan terus dan melakukan sehingga lambat laun dia menjadi pengusaha sukses. Dengan jatuh dia bangkit lagi, tidak terlalu banyak berpikir, dia lakukan lagi. Contohnya saya mulai belajar menggunakan media sosial Facebook ataupun WA untuk bagaimana cara saya mencari teman-teman yang baik dan sukses. Karena
Tidak akan mungkin kita menjadi orang sukses ketika kita tidak bergaul dengan orang sukses. Tidak akan mungkin kita membuat suatu kualitas, baik kualitas diri sendiri, kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki kualitas. Karena kualitas akan secara otomatis meningkatkan kuantitas hidup kita sendiri. Para sahabat petani dimanapun Anda berada, pada sore hari ini, saya sebagai orang Bali tentunya besok akan merayakan Hari Raya Nyepi. Disinilah saya merenung, dan apa renungan saya dari tadi saya sampaikan dengan membuat video yang nanti akan saya share di channel YouTube saya. Semoga bisa memberi inspirasi bagi banyak orang, dan para petani sudah mulai akan mengerti bahwa kualitaslah yang akan menentukan daripada keberlangsungan kita sebagai petani. Karena dengan memiliki kualitas, dengan memiliki kejujuran, tentunya kita sudah merupakan modal untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas baik produk buah paneli kita dan kualitas diri kita. Para sahabat petani dimanapun Anda berada, jangan pernah berkecil hati menjadi petani, karena petani memberi kontribusi bagi negeri ini. Dan berbagai banyak pahlawan, berbagai banyak pemimpin itu hidup karena petani. Kenapa saya berani katakan demikian? Petani adalah raja, dan petani juga adalah bawahan dari raja itu sendiri. Karena dari petani bisa memberi makan raja. Nah inilah, ketika sudah banyak petani yang sejahtera, saya yakin Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan, negara kita akan kuat. Di sini juga saya mengharapkan bagi para instansi dimanapun Anda berada, mulailah bantu petani dari hulu hingga hilir. Jangan hanya disuruh membuat suatu produksi hasil komoditi pertanian, tapi kasih solusi di hilirnya, pasarnya bagaimana sehingga petani itu akan merasa nyaman. Hal yang mungkin menjadi mengganggu yang ada di benak pemikiran saya. Saya selaku petani tidak mengharapkan subsidi pupuk dari pemerintah, tapi bagaimana pemerintah mampu mensubsidi hasil produksi yang kami buat nantinya ketika produk dari kami petani itu memiliki kualitas, ketika harga anjlok subsidilah di sana. Karena apa bisa saya sampaikan di sana? Ketika pemerintah dengan anggaran yang sangat luar biasa itu membagikan pupuk-pupuk kepada petani. Kalau toh petaninya tidak berhasil, pupuknya uang negara pun sia-sia, begitu percuma. Tapi ketika pemerintah mampu nanti mensubsidi hasil produk-produk pertanian, saya yakin petaninya akan memiliki inovasi baru, petaninya akan kreatif untuk bagaimana mengembalikan hal-hal positif, dan bagaimana petani itu akan berusaha terlepas dari penggunaan pupuk-pupuk kimia. Kita tahu bersama, negara kita adalah negara subur. Tumbuhan bisa tumbuh dari Sabang sampai Merauke. Oke para sahabat petani dimanapun Anda berada, terlepas dari apa yang saya sampaikan tadi, tentunya ada yang bermanfaat dan juga tentunya ada yang tersinggung. Mohon dimaklumi, inilah saya sebagai manusia yang tentunya tidak sempurna. Banyak kekurangan yang saya miliki, tapi mudah-mudahan renungan saya ini bisa memberi inspirasi bagi para pemimpin yang ada di negeri ini, bahkan teman-teman yang menjadi petani. Mari stop panen muda, kembalikan kejayaan buah paneli Indonesia sehingga kita bisa bersaing di skala internasional. Paneli Bali bergeliat, paneli Indonesia berjaya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat kaya luar biasa. Karena kesehatan adalah kekayaan yang utama yang mesti kita miliki sehingga kita menjadi petani tetap bisa beraktivitas. Terima kasih.